Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merdeka untuk kita semua. Pada video kali ini kita akan bahas materi mengenai kebijakan ekonomi masa demokrasi liberal, yakni dari tahun 1950 sampai 1959. Mari langsung saja kita bahas materi secara ringkas, lugas, dan semoga jelas. Pertama kita bahas adalah mengenai kondisi bagaimana kehidupan ekonomi masa demokrasi liberal. Ini tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan negara Indonesia yang baru merdeka, yakni tahun 45 dan harus kembali menghadapi Belanda sampai Belanda benar-benar keluar dari Indonesia. Tentara Belanda keluar dari Indonesia itu baru tahun 1949. Nah, adapun kondisi ekonomi pada masa demokrasi liberal ini antara lain, yang pertama adalah beredarnya 3 mata uang di masyarakat. Yang pertama yaitu uang De Javaanse Bank, ini merupakan bank yang ada di Jawa. Kemudian uang Nica, uang yang dikeluarkan oleh tentara AFNE dan Nica. Dan yang ketiga adalah uang Republik Indonesia atau lebih kita kenal dengan nama ORI. Kemudian yang kedua adalah warisan sistem ekonomi pemerintahan kolonial Belanda. Jadi ekonomi yang ada di Indonesia itu merupakan peninggalan dari sistem ekonomi yang dibuat oleh Belanda. Selanjutnya pada masa demokrasi liberal juga muncul banyak ancaman disintegrasi dan pemberontakan sehingga pembangunan ekonomi mengalami kendala. Kemudian kerusakan pada perkebunan dan pabrik-pabrik ini dikarenakan berbagai pertempuran baik itu dengan Belanda maupun dengan para pemberontak yang ada di Indonesia. Kemudian Indonesia harus membayar hutang Belanda. Ini berdasarkan hasil konferensi meja bundar bahwa hutang Belanda yang menanggung adalah Indonesia. Kemudian kebijakan yang diterapkan pada masa demokrasi liberal antara lain kebijakan Gunting Syafruddin. Ini dicetuskan oleh Menteri Keuangan pada saat itu, yakni Syafruddin Prawira Negara. Adapun tujuannya adalah untuk menanggulangi defisit anggaran, kemudian menekan laju inflasi, dan juga mengurangi uang yang beredar di masyarakat. Adapun kebijakan Gunting Syafruddin ini yaitu memotong pecahan 5 gulden ke atas, sebelah kanan untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun, dan sebelah kiri untuk alat pembayaran yang sah. Uang bagian kiri kemudian ditukarkan dengan uang baru di bank tanggal 22 Maret sampai 16 April 1950, berlaku sejak pukul 20 WIB tanggal 10 Maret 1950 sampai 9 Agustus 1950. Pemotongan ini hanya berlaku untuk uang Nica dan uang De Javaanse Bank, sedangkan ORI tidak dilakukan pengguntingan. Jadi uang itu benar-benar digunting bagian tengahnya. Yang sebelah kanan untuk obligasi di bank, yang sebelah kiri untuk alat pembayaran. Selanjutnya adalah rencana Sumitro. Ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo pada masa kabinet Natsir atau juga sering disebut sebagai rencana urgensi perekonomian. Ini tujuannya adalah merubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sasaran yang ditekankan dari program rencana Sumitro atau Plan Sumitro ini adalah pembangunan industri besar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi, pangan, perbaikan sarana dan prasarana, dan penanaman modal asing. Selanjutnya ada gerakan benteng atau sistem ekonomi gerakan benteng. Ini dicetuskan oleh Sumitro Joyo Hadikusumo, yakni Menteri Perdagangan pada saat itu, bertujuan untuk membangun kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi. Ini dengan cara memberikan kredit kepada pengusaha pribumi, akan tetapi mengalami kegagalan dikarenakan pengusaha pribumi tidak mampu bersaing dengan pengusaha Cina dan pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Ini merupakan Sumitro Joyo Hadikusumo, pencetus dari gerakan sistem ekonomi benteng. Sumitro ini merupakan salah satu pakar ekonomi di Indonesia. Kita juga mengenal salah satu anaknya yaitu Prabowo Subianto. Akhirnya gerakan ekonomi benteng dibubarkan pada tahun 1957. Selanjutnya adalah nasionalisasi De Javaanse Bank. Adapun nasionalisasi atau diambil alih itu terjadi pada masa kabinet Sukiman dengan Menteri Keuangannya adalah Yusuf Wibisono. Adapun pemilik saham dari De Javaanse Bank ini kemudian diberikan ganti rugi oleh pemerintah Indonesia.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, nama The Javaser Bank kemudian diganti menjadi Bank Indonesia. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Adapun Gubernur BI yang pertama yakni Syafruddin Prawira Negara. Selanjutnya adalah program Alibaba diprakarsai oleh Ishak Cokro Hadisuryo. Ini merupakan Ishak pada masa kabinet Ali I. Adapun tujuan dari program Alibaba ini adalah sebagai memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional, memajukan ekonomi Indonesia perlu keadaan kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi. Ali itu dianggap sebagai pengusaha pribumi dan Baba itu dianggap sebagai pengusaha mewakili pengusaha non pribumi. Dalam hal ini biasanya Cina. Adapun kebijakan Alibaba ini adalah pemerintah menyediakan kredit dan lisensi untuk usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar pengusaha pribumi mampu berlomba dengan perusahaan-perusahaan asing yang hadir di Indonesia. Akan tetapi sekali lagi program ini gagal dikarenakan pengusaha pribumi kurang berpengalaman sehingga hanya alat sebagai memperoleh bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi semakin berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Selanjutnya adalah gerakan As-Saat. Ini digagas oleh Mr. As-Saat, bertujuan melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing, khususnya pengusaha Cina atau Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Kebijakan ini ternyata menimbulkan reaksi negatif, yakni munculnya kalangan yang membenci keturunan Cina. Kebencian ini bahkan berujung pada permusuhan serta pengrusakan aset masyarakat keturunan Cina. Selanjutnya adalah persetujuan finansial ekonomi atau FINEK. Ini pada masa kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi yang dipimpin oleh Ida Anak Agung Gede Agung. Ini merupakan Ida Anak Agung Gede Agung yang merupakan delegasi Indonesia dalam FINEK. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Adapun rancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia antara lain pembatalan persetujuan FINEK hasil KMB, kemudian hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral, yang ketiga adalah hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional. Jadi setelah Belanda keluar dari Indonesia, tentaranya, tapi secara ekonomi, Belanda itu masih bercokol di Indonesia. Berbagai perusahaan-perusahaan besar, perkebunan itu masih dikuasai oleh Belanda. Namun FINEK ini ditolak oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara pihak melaksanakan rencana FINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda. Jadi ada kerjasama antara Indonesia dengan Belanda di mana Ratu Belanda itu sebagai pemimpin dari Uni Indonesia Belanda. Tujuan dari pembatalan FINEK ini adalah untuk melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Selanjutnya adalah Biro Perancang Nasional. Ini pada masa Kabinet Ali II, tugasnya adalah merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun. Program rencana 5 tahun lebih bersifat teknis dan terperinci serta mencangkup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari rencana 5 tahun adalah mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal dalam sektor swasta. Selanjutnya adalah Musyawarah Nasional Pembangunan. Ini pada masa Kabinet Juanda. Ini disebabkan oleh adanya pertentangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Pemerintah daerah itu kecewa terhadap alokasi anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Daerah menganggap bahwa pemerintahan itu terlalu sentralistik di Jawa. Mereka menuntut adanya otonomi. Tujuan dari Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Akan tapi kembali lagi ini gagal dikarenakan adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, juga terjadi ketegangan politik di parlemen dan timbulnya pemberontakan PRRI Permesta. Demikianlah materi mengenai kebijakan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.